Sobat Kabar Makassar, senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Operasi Pekat Lipu 2025, Polda Sulawesi Selatan amankan sebanyak 844 tersangka. Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan 844 tersangka dari sejumlah kasus tindak kejahatan di Sulawesi Selatan. Pada operasi Pekat Lipu 2025 mulai 3 hingga 20 Mei 2025. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto dalam rilis hasil pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2025 pada hari Rabu 21 Mei kemarin. Didik mengatakan bahwa operasi ini dilaksanakan secara terpadu oleh Polda Sulsel dan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang aman dan kondusif. Fokus utama dalam operasi ini adalah pemberantasan tindak kejahatan, di antaranya judi, peredaran minuman keras ilegal, kepemilikan senjata tajam atau sajam, prostitusi, premanisme, dan berbagai bentuk penyakit masyarakat lainnya yang meresahkan. Selama pelaksanaan operasi, Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan 844 tersangka, terdiri dari 120 target operasi atau TO dan 725 non-TO. Operasi ini juga mencatat sebanyak 269 laporan polisi, mencakup 24 jenis kejahatan yang berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 3 pekan. Kategori kasus paling menonjol sebut Didik yaitu tindak kejahatan premanisme dengan 82 kasus dan 301 pelaku diamankan. Dari jumlah tersebut, 93 orang diproses hukum, sementara 208 lainnya telah dibina. Kasus premanisme ini mencakup 50 kasus kepemilikan senjata tajam, di mana 63 tersangka diamankan dengan barang bukti berupa 36 bilah badik, 42 pelontar busur, dan 73 anak panah. Selain itu, terdapat pula 43 kasus penganiayaan, pengeroyokan, pengancaman, dan pengerusakan yang diduga dipicu oleh kesalahpahaman. Kemudian, pengungkapan kasus jadi konvensional di mana aparat menangani 35 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 56 orang. Modus yang digunakan para pelaku adalah melakukan taruhan dalam permainan kartu. Sementara itu, dari penanganan kasus peredaran miras ilegal, sebanyak 202 pelaku diamankan dengan barang bukti yang berhasil disita, antara lain 3.913 botol miras berbagai merek dan 7.099 liter minuman bekas keras tradisional jenis balo atau tua. Terakhir yaitu pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan prostitusi. Aparat mengungkap 35 kasus dengan total 49 tersangka. Kata Didik, 3 diantaranya ditangani langsung oleh Subdit 4 di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan. Para pelaku menggunakan modus dengan menawarkan atau menjual korban melalui aplikasi WhatsApp untuk keuntungan pribadi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 296 dan 506 KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman hukuman terhadap para pelaku maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga 600 juta rupiah. Sebanyak 600 buruh terancam untuk menjadi pengangguran. Kebijakan dari PT Pelni digugat oleh Serikat Buruh. 600 buruh terancam menganggur. Kebijakan PT Pelni digugat Serikat Pekerja. Kebijakan baru PT Pelni yang mewajibkan seluruh pengiriman barang resi melalui PALKA atau alat mekanisme memicu gelombang kesalahan di Pelabuhan Makassar. Sekitar 600 buruh bagasi terancam kehilangan pekerjaan karena sistem bongkar muat manual yang selama ini menjadi tumpuan nafkah mereka praktis dihentikan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Kota Makassar, Fikasianus Icang, menyebutkan bahwa aturan tersebut sudah berjalan 2 bulan terakhir tanpa adanya sosialisasi atau pelibatan pihak buruh. Ia menyebut surat resmi dikeluarkan Kepala Cabang PT Pelni Makassar yang langsung menghapus peran buruh manual dalam pengangkutan barang.
Lebih lanjut, Icang menyoroti kondisi kerja buruh yang semakin timpang. Buruh tetap dibebani tanggung jawab jika terjadi kehilangan barang, meskipun pembayaran jasa pengiriman dilakukan oleh pemilik barang atau shipper langsung ke PT Pelni. Skema pembayaran ganda ini menurut Icang menyisakan tanda tanya besar soal akuntabilitas dan perlindungan hukum. Masalah ini semakin pelik karena buruh memperoleh upah dari penerus barang, bukan langsung dari Pelni. Namun secara opsional, buruh tetap diminta menjalankan tugas distribusi dalam sistem yang tidak menguntungkan mereka. Ketimpangan ini membuat Icang mendesak evaluasi total atas sistem pengelolaan distribusi barang resi di pelabuhan. RDP yang digelar DPRD Sulawesi Selatan menjadi ajang curhat sekaligus perlawanan buruh atas kebijakan pihak tersebut. Sayangnya pihak PT Pelni tidak hadir dalam pertemuan tersebut yang semakin memicu kekecewaan serikat pekerja dan anggota legislatif. Ia menganggap kebijakan Pelni tidak hanya merugikan buruh, tapi juga berpotensi memunculkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Mengingat para buruh tersebut tidak memiliki alternatif pekerjaan lain dalam waktu dekat. Komisi E DPRD Sulsel berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas dan mendorong dialog terbuka antara Pelni dan perwakilan buruh. Mereka juga meminta pihak Pelni mengkaji ulang sistem otomatisasi yang dilakukan secara sepihak tanpa mengantisipasi dampak sosialnya. Lebih lanjut, RDP selanjutnya akan dilakukan minggu depan bersama Pelni untuk menjawab keresahan yang dialami oleh pihak buruh. Aksi premanisme juru parkir di CPI viral, polisi langsung turun tangan. Viral di sosial media, aksi premanisme berkedok tukang parkir liar di Makassar. Di dalam aksinya, pelaku memaksa seorang pengunjung di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI untuk membayar biaya parkir dengan dalih area publik tersebut merupakan wilayah kekuasaannya. Dalam video yang beredar di sosial media itu, terlihat aksi tukang parkir liar itu adu mulut dengan pengunjung. Ia juga memaksa pengunjung membayar dan mengaku bahwa kawasan tersebut area kekuasaannya. Namun, korban bersikuku untuk tidak membayar biaya parkir karena area publik yang menjadi lahan pemerintah Kota Makassar itu diketahui bebas biaya parkir terhadap pengunjung. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahihudin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak segan untuk menertibkan aksi premanisme terutama parkir liar yang terjadi di Kota Makassar. Sementara untuk tukang parkir liar yang viral tersebut, kata Wahihudin, masih dalam pencarian pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti. Terpisah, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, menegaskan bahwa aksi premanisme di wilayah Sulsel akan terus ditindaki dan ditertibkan untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Memang ada video viral mengenai parkir liar yang kalau tidak salah itu di CPI yang memang meresahkan masyarakat, dan itu salah satu sasaran operasi pekat yang dilaksanakan institusi kepolisian saat ini. Semua bentuk-bentuk kegiatan yang berupa premanisme yang meresahkan masyarakat itu akan kita tertibkan, baik secara persuasif maupun lakukan tindakan tegas kalau memang itu sangat membahayakan bagi masyarakat umum. Jadi upaya lanjutannya sendiri seperti apa, Pak? Akan kita tertibkan semua. Jadi dari pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dalam hal ini melakukan operasi, apalagi selama ini dalam masih waktu dalam rangka operasi pekat, semua hal-hal yang meresahkan masyarakat, yang mengganggu masyarakat, baik itu di jalan maupun di tempat-tempat keramaian, semua akan jadi sasaran untuk kita lakukan penegakan hukum, baik secara persuasif maupun dengan cara melakukan tindakan tegas kalau memang itu membahayakan bagi masyarakat. Rumah seorang lansia di Jalan Mapaudang, Makassar hangus terbakar. Sebuah rumah seorang lansia bernama Husman 62 tahun hangus terbakar di Jalan Andi Mapaudang di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar pada hari Sabtu 24 Mei kemarin. Kasih Ops Damkar Rustam Jufri mengatakan, sebanyak 7 unit armada diturunkan untuk memadamkan kobaran api di rumah tersebut. Beruntungnya, kata Rustam, saat peristiwa kebakaran tersebut terjadi, penghuni rumah sedang keluar sehingga tidak ada korban jiwa. Ia juga mengatakan tidak ada kendala saat melakukan pemadam terhadap rumah tersebut dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan warga, api diduga berasal dari dalam rumah tersebut, namun pihak pemadam belum mengetahui penyebab kebakaran.
Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan satu rumah warga tersebut. Sebuah truk serempet motor di Takalar, pengemudi motor tewas di tempat. Baiklah Sobat Kabar Makassar, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya Sinar Mentari serta kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Kecelakaan maut terjadi di poros Jalan Raya Dusun Timporongan, Desa Lengkese, Kecamatan Mangarambombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 kemarin. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan tewas di tempat akibat diserempet truk. Korban diketahui bernama Suwardi Daengnai, warga Kabupaten Jeneponto, saat kejadian sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Korban tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Vino dengan nomor polisi DD228TA dari arah barat menuju timur menuju Jeneponto. Dari arah sebaliknya, melaju truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi DD8193FB yang dikemudian oleh Rahmat. Warga Kabupaten Bantaeng diduga truk menyerempet korban hingga menyebabkan pengendara motor terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kapolres Takalar AKBP Supradi Rahman melalui Kanit Laka Satlantas Polres Takalar Ibda Nasrullah Mamba membenarkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Polisi juga berkoordinasi dengan unit Laka Lantas Polda Sulsel untuk menelusuri penyebab pasti kecelakaan. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke Jeneponto untuk diamankan.